wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin yujzal mu'minuna bi kulli ni'am. Wa ba'du, para hadirin jamaah salat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga nikmat sehat supaya kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada baginda besar Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya agama Islam. Yang berikutnya, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua DKM yang telah memberikan saya kesempatan untuk kedua kalinya menyampaikan kultum yang insya Allah akan saya sampaikan secara SPJ, singkat, padat, jelas, yang akan insya Allah akan saya bawakan dan tema bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas terlebih dahulu ke tema yang paling dasar kepada pembahasan kita, yaitu adalah tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sering kita ingat. Ramadan salah satu dari bulan Hijriah yang mungkin paling kita hafal dari bulan-bulan yang lainnya. Mengapa demikian? Mungkin diantara kita menganggap bahwasanya bulan Ramadan identik dengan yang namanya amalan puasa. Betul. Karena di selain Ramadan mungkin kita tidak melaksanakan puasa, yang dimana puasa itu adalah ibadah yang bagi kita adalah khusus yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu perintah yang Allah sabdakan kepada Nabi Muhammad SAW di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun di balik itu pula banyak hal-hal spesial yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Mungkin seperti zakat fitrah, atau bahkan suatu yang lebih spesial lagi adalah malam Lailatul Qadar. Maka apakah kita hanya bisa mengidentikan bulan Ramadan ini hanya dengan sebagai amalan puasa saja? Tidak. Para hadirin sekalian, Ramadan itu ternyata ada hal yang lebih intens lagi di dalamnya yang bisa kita bahas. Di ayat berikutnya, di dua ayat berikutnya, yakni di surat Al-Baqarah ayat 285, ternyata Allah menyebutkan bulan Ramadan secara khusus kepada kita, yang didampingi dengan hal yang lain, yaitu apa? Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah di ayat di Al-Baqarah ayat 225 Allah menyebutkan secara khusus bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an kepada kita. Yang dimana Al-Quran ini bukan hanya sekedar mukjizat biasa, para hadirin sekalian. Mungkin kita menganggap bahwasanya mukjizat Nabi Musa dan membelah lautan itu merupakan mukjizat yang hebat. Mukjizat Nabi Isa yang menyembuhkan orang buta, orang yang sakit merupakan mukjizat yang hebat. Memang semua mukjizat itu adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada para nabi-nabi tercintanya. Namun jangan sampai kita meremehkan yang namanya mukjizat Al-Quran. Mungkin kita menganggap Al-Quran, mengapa Nabi Muhammad hanya diberikan sebuah buku? Al-Quran bukanlah sebuah mushaf, tapi Al-Quran merupakan kalamullah. Kalamullah yang dalamnya terdapat mukjizat. Di mana letak mukjizat Quran ini? Letak mukjizat ini terdapat dari dalam lafaz-lafaznya, dari dalam makna-maknanya, dari dalam hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kompeten dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sudah menjanjikan kita bahwasanya Quran akan Allah jaga keutuhannya, tidak akan berubah susunan ayatnya sedikit pun sampai hari kiamat. Sebagaimana pula yang Allah sampaikan, turunnya Al-Quran yang kita ketahui bahwasanya Quran diturunkan dalam dua fase, yakni turunnya sekaligus dari Arsy ke Baitul Izzah, dan juga diturunkannya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dan secara bahasa, nuzulul Quran di dalam Quran disampaikan dalam dua bentuk. Jadi dalam bahasa Arab itu kata nazala yang artinya turun ini Allah sampaikan untuk memaknai turunnya Al-Quran dalam dua bentuk, anzala wa nazzala. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Kata anzala yang menggunakan hamzah, nun, zain dan lam, za dan lam,
Kata anzala itu menandakan bahwasanya turunnya secara satu waktu. Anzala. Berarti turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya dalam satu waktu. Berarti dari Arsh ke Baitul Izzah. Lalu turunnya kepada Nabi secara berangsur-angsur. Dari wahyu pertamanya dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu diturunkan dengan wahyu berikutnya surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ila akhir ayat. Apa hikmah dari Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Di sini ada hikmahnya, supaya kita bisa mendalami semua hukum-hukum yang adanya. Allah turun Quran secara berangsur-angsur dan segala asbabun nuzulnya untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Arab, bangsa Quraisy di zaman umat Nabi Muhammad, begitu juga dengan umat di zaman kita. Kata Quran tersendiri bukan hanya sekedar nama. Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a, yang berarti tala atau membaca. Makanya kita menyebut dan kata tilawatil Quran. Tilawah artinya membaca. Tapi kata Quran tersendiri itu memiliki arti yang dalam. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab mungkin kata benda qara'a itu bisa dijadikan dengan kata qira'ah atau bacaan. Qira'ah au makruh atau sesuatu yang dibacakan. Tapi Allah memberikan nama Quran dengan bentuk Quran tersendiri dan tujuan karena Quran itu adalah bukan hanya sekedar bacaan, tapi bacaan yang sempurna yang di dalamnya terdapat tujuan-tujuan yang Allah tujuan-tujuan dan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan diri kita dengan membaca bacaan Al-Quran. Mungkin suatu hal yang baik bagi kita untuk menghatamkan Quran sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Tapi harus kita ketahui juga bahwasanya membaca Quran sendiri harus disertai dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Jangan hanya sekedar kita membaca, tapi cobalah kita untuk mulai mempelajari, mulai membaca makna-maknanya, mulai memahami, membaca tafsir-tafsir sedikit untuk mengetahui apa makna dari setiap ayat-ayat ini. Karena setiap ayat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya di situ terdapat pelajaran-pelajaran dan hikmah. Allah memberikan peringatan kepada bangsa-bangsa Quraisy di surat Muhammad ayat 42 atau ayat 24, saya lupa. Di ayat tersebut berbunyi sebagai berikut, bahwasanya Allah afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an atau hati mereka telah tertutup? Kata tadabbur di sini Allah berkata, kenapa mereka bisa tertutup untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an? Maka membaca ini tidak cukup bagi kita. Perlu kita mempelajari lebih dalam, memahami maknanya. Karena orang yang tidak dapat mempelajari Al-Quran, qulubihim aqfalu, apakah di dalam hati mereka terdapat kunci yang menutup hati mereka? Itu karena ingkar mereka terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Apa macam petunjuk-petunjuk yang Allah berikan? Banyak hidayah Allah berikan. Allah memberikan hidayah kita akal. Akal inilah yang membedakan kita antara kita dan seluruh makhluk lainnya. Dengan akal, manusia bisa menjadi lebih rendah daripada hewan, bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Maka ini tergantung bagaimana dari manusia tersebut menggunakan hidayah akal mereka. Berikutnya, Allah memberikan juga hidayah yang namanya panca indera bagi manusia. Dan panca indera ini kita bisa melihat. Lahum uyun walam yubsiru biha, lahum uzun walam yasma'u biha. Kebanyakan orang kafir Quraisy mereka tidak melihat secara jelas, tidak melihat sambil berpikir dengan mata mereka, tidak mendengar ayat-ayat Quran dengan telinga mereka. Maka itulah golongan-golongan dari hati yang tertutup. Dan semoga kita jemaah Masjid Al-Irsyad ini menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang selalu mentadabburi ayat Quran dan meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Maka apa identiknya puasa dan bulan Ramadan ini? Uniknya dalam surat Al-Baqarah 283 tadi, di ayat 183 tadi disampaikan bahwasanya tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu di ayat berikutnya 124 dijelaskan tentang golongan-golongan yang diperbolehkan bagi mereka untuk mengakhirkan puasa, mengqadha dan mengganti puasa mereka. Di ayat berikutnya lah Allah menyatakan wahyu tadi, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Maka puasa ini ada tujuan tersendiri dalam Quran. Apa? Ketika puasa, kita menahan diri kita dari lapar, haus, dan segala hawa nafsu, dan juga segala perbuatan buruk. Dengan itu akhirnya kemampuan fisik kita berkurang. Tapi di samping itu pula, jiwa spiritual kita meningkat. Maka ketika jiwa spiritual kita meningkat ini, itu adalah kesempatan untuk kita membaca Al-Quran.
untuk memahami makna-makna Al-Quran. Akhirnya bisa masuk ke dalam hati terdalam kita makna-maknanya. Maka saya sampaikan bahwasanya puasa Ramadan, bulannya Al-Quran ini bukan hanya sekedar sebagai kita maknai sebagai untuk berpuasa saja, untuk berzakat fitrah saja, tapi ini merupakan bulan spesial kita untuk meningkatkan diri kita dan membaca Al-Quran dan memahami makna-maknanya. Para hadirin sekalian, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Untuk akhirul wasiyah, bahwasanya saya mengajak para hadirin sekalian untuk kita beristiqomah untuk selalu berbuat baik. Istiqomah tidak harus dimulai dari langkah-langkah yang besar, tapi kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil. Dari membaca Al-Quran 1 halaman, 1 ayat, 1 lembar, tidak harus mencapai target. Yang perlu kita capai bukanlah target lamanya, tapi keistiqomahan kita secara harian, secara rutin harian, mingguan, bahkan kita bisa melakukannya secara rutin sepanjang waktu. Dan juga pentingnya bagi kita bukan hanya sekedar untuk membaca Al-Quran, tapi juga mentadaburi makna-maknanya, serta mendalami makna yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, hadal kalam usikum wa iyaya. Semua yang saya katakan ini adalah untuk wasiat saya kepada hadirin sekalian dan juga untuk saya pribadi. Karena saya pribadi belum menjadi pribadi yang sempurna untuk beribadah, untuk mencapai, untuk mengerjakan amalan baik. Mungkin ini adalah salah satu cara bagi kita bersama untuk memperbaiki diri kita dan juga diri saya pribadi. Bersama kita meningkatkan bersama, saling mengingatkan sebagai saudara muslim. Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Saudara mukmin itu adalah cerminan bagi saudara muslim yang lainnya. Maka sepenting bagi kita untuk saling mengingatkan satu sama lain dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka tidak ada paksaan. Kita harus mengajak dengan cara yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Segala kesalahan itu terdapat dari diri saya dan segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aktafi bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.